Jumat 2 Desember 2022, dalam rangka memperingati Hari Bakti Pekerjaan Umum ke-77, pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Tulungagung melaksanakan kegiatan penghijauan hutan, yaitu dengan penanaman pohon di Bukit Cemenung, Desa Sukorejo Wetan, Kecamatan Rejotangan, mulai pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Tulungagung Dr. Andes Marioto Biro MM, Wakil Bupati Tulungagung Gadot Sunipo SE, Kepala DPUPR Kabupaten Tulungagung Dwi Harisubagio, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung Forkopimcam Rejotangan, dan Kepala Desa se-Kecamatan Rejotangan. Dalam sambutannya, Bupati Tulungagung menyampaikan hari ini merupakan hari ulang tahun Kementerian Pekerjaan Umum dengan ditandai dengan kegiatan gerakan penghijauan, yaitu penanaman pohon. Diharapkan dengan penanaman pohon ini bisa melestarikan alam kembali. Selain itu juga bisa untuk melindungi masyarakat dari bencana alam yang bisa juga merusak infrastruktur. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kabupaten Tulungagung Dwi Harisubagio SSTPMM menjelaskan bahwa penanaman pohon ini merupakan kegiatan Hari Bakti Pekerjaan Umum ke-77. Hal ini dilaksanakan dalam rangka melestarikan alam. Untuk bulan bakti pekerjaan umum ini, Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung mengalokasikan di 6 titik lokasi. Diharapkan untuk kegiatan gerakan penghijauan dengan penanaman pohon ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi juga dilakukan oleh masyarakat dan stakeholder lainnya. Mungkin bisa disampaikan Pak Bupati. Terima kasih. Jadi hari ini adalah merupakan hari ulang tahun Dinas Pekerjaan Umum atau Kementerian Pekerjaan Umum PUPR, di mana ditandai dengan adanya satu gerakan penghijauan. Mengapa hal ini sangat penting sekali? Jadi menjaga kelestarian alam, termasuk kelestarian lingkungan, adalah merupakan satu bagian daripada pengamanan terhadap infrastruktur. Karena apa? Kalau lingkungannya baik, maka tidak terjadi hal-hal seperti bencana alam, tanah longsor maupun banjir ya. Banjir ada tertahan yang dari atas, banjir ancar itu tidak terjadi, sehingga tidak merusak infrastruktur yang ada seperti infrastruktur jalan, saluran, tanggul, dan lain sebagainya. Pak Bupati, kenapa yang dipilih untuk tempat Cemenung ini, Pak Bupati? Oh jelas, kita tahu bahwa Kabupaten Tulungagung yang cukup luas ini karena wilayahnya yang ada di sebelah barat dan timur. Dan sementara ini kita fokuskan di barat. Sekarang juga harus ada perimbangan di sebelah timur yang agar juga kita bentuk lingkungan yang bagus. Karena apa? Setiap musim penghujan, apalagi anomali musim yang ekstrim, curah hujannya tinggi, yang terjadi banjir bandang tidak hanya di barat, tapi juga di Tulungagung Timur terjadi adanya di daerah Sukorejo Wetan, jebol tanggulnya, masih banyak sungai Timo itu, terus juga yang lain infrastruktur, banyak jalan yang rusak, jembatan yang ada yang semi putus dan lain sebagainya. Oh, iya. Yang terakhir Pak Bupati, apa harapannya dengan Hari Bakti PU? Dengan adanya Hari Bakti PU, namanya PU Dinas Pekerjaan Umum. Pekerjaan umum artinya fokusnya adalah perbaikan terhadap infrastruktur yang ada di wilayah. Apakah itu wilayah di dataran rendah, dataran tinggi, itu kalau ekosistemnya terjaga dengan baik, penghijauannya baik, yang bisa menahan terhadap erosi, curah hujan tinggi lah, tentu saja kan akan terjaga. Harapan saya itu semakin banyak dikembangkan gitu. Ya. Kaitannya kegiatan Hari Bakti PU ke-77 tahun 2022 ini, kita memang secara serentak, khususnya di Jawa Timur, melakukan gerakan tanam pohon. Khususnya kita di Kabupaten Tulungagung memang terbagi di 6 titik. Ya, kita fokuskan, salah satunya adalah di Cemenung. Ada yang di daerah selatan, ada daerah barat, ada daerah utara, ada daerah timur. Jadi kita 6 titik melaksanakan gerakan penghijauan kembali hutan. Ini saya harapkan supaya seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi, ini adalah suatu gerakan moral, bahwa artinya kita dalam mengamankan infrastruktur, kita juga harus menjaga lingkungan, karena kita tahu khususnya di daerah selatan maupun timur itu banyak infrastruktur kita rusak itu karena ancar, karena banjir, atau mungkin juga karena tanah gerak. Ya, dengan gerakan ini saya harapkan tidak hanya dari pemerintah saja, dari seluruh stakeholder, dari pemangku kebijakan maupun dari
NGO, non-government organization atau lembaga swadaya masyarakat, dan mungkin juga dari tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh agama itu ikut menjaga kelestarian dengan gerakan penanaman hutan kembali. Itu harapan kami seperti itu. Kalau untuk harapan di Hari Bakti untuk PU sendiri, Pak? Hari Bakti PU sendiri ini merupakan peringatan, jadi dengan sejarah pada waktu kemerdekaan itu tanggal 3 Desember ya, tahun 1045 ada beberapa staf PU itu gugur. Jadi dulu gedung sate menjadi gedung Kementerian PU secara nasional. Di situ dengan adanya pasca kemerdekaan menjadi serbuan tentara Belanda, dengan mempertahankan gedung PU itu gugur 7 orang, dan ini kita menteladani semangat-semangat dalam berjuang itu tidak hanya pada waktu mempertahankan kemerdekaan, kita mengisi kemerdekaan sampai sekarang ini, sampai seterusnya itu harus kita jaga NKRI dalam rangka sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Khususnya di PU kita melaksanakan kegiatan tentang infrastruktur di wilayah kabupaten kita masing-masing. Harapan kami seperti itu. Terima kasih, Pak. Setelah pelaksanaan penanaman pohon, rombongan meninjau tanggul atau talut yang jebol di wilayah Desa Sukorejo Wetan. Tapi belum kejadian banjir, Pak. Ora, jangan sama tapi ya, ini